Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-6. Tadi kalian sudah Ibu minta untuk menulis soal yang ada di WhatsApp kalian. Nah, sebelum menjawab soal itu, silakan kalian simak video berikut. Upaya mempertahankan kemerdekaan. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan ternyata Indonesia melalui berbagai peristiwa yang cukup sulit, ya. Ternyata kemerdekaan itu masih perlu dipertahankan. Nah, ini ada beberapa upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama adalah upaya melalui peperangan, dan yang kedua melalui diplomasi atau perjanjian dan perundingan. Di sini upaya melalui peperangan ada peristiwa pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, Medan Area, agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Sedangkan yang melalui jalur diplomasi atau perjanjian dan perundingan ada perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Roms-Roisen, dan KMP atau Konferensi Meja Bundar. Nah, ini peristiwa-peristiwa di sini sudah kalian pelajari semua. Nanti Ibu akan menjelaskan tentang agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Perhatikan, agresi militer Belanda I disebabkan oleh ada perbedaan penafsiran tentang isi perjanjian Linggarjati. Nah, pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirim catatan yang berupa ultimatum. Isi catatan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, membentuk pemerintah sementara secara bersama. Yang kedua, membentuk mata uang bersama dengan membentuk badan bersama yang menentukan nilai uang itu terhadap mata uang asing. Yang ketiga, menuntut pengiriman beras ke daerah yang dikuasai Belanda. Dan yang keempat, menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor. Nah, Perdana Menteri Sultan Syahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan selama masa peralihan, tetapi menolak pasukan penjaga keamanan bersama. Nah, pernyataan Sultan Syahrir ini mendatangkan reaksi keras dari partai politik di Indonesia. Mereka tidak menyetujui dari pernyataan Sultan Syahrir. Kemudian dari sini kabinet Sultan Syahrir jatuh dan Sultan Syahrir digantikan oleh Amir Syarifuddin. Berikut adalah tokoh Sultan Syahrir dan ini adalah Amir Syarifuddin. Pada tanggal 15 Juli 1947, Belanda mengirim ultimatum kedua yang isinya perintah untuk membentuk pasukan penjaga keamanan bersama dan meminta Indonesia menghentikan permusuhan dengan Belanda. Pihak Belanda memberi waktu 32 jam bagi Indonesia. Pada tanggal 17 Juli 1947, Indonesia memberi jawaban melalui RII, tetapi ditolak oleh Belanda. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan serentak kepada daerah Republik Indonesia atau dikenal dengan nama agresi militer Belanda I atau Perang Kolonial I. Nah, daerah di sini yang diserang oleh Belanda yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Ketika menghadapi serangan tersebut, pasukan TNI membentuk daerah-daerah perang gerilya. Melalui taktik tersebut, hanya kota-kota saja yang berhasil dikuasai oleh Belanda. Tindakan Belanda melakukan agresi militernya terhadap Indonesia menimbulkan reaksi keras dari luar negeri. India dan Australia meminta agar masalah Indonesia dengan Belanda dibahas dalam Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB kemudian memerintahkan penghentian tembak-menembak pada tanggal 1 Agustus 1947. Pada tanggal 4 Agustus 1947 dilakukan gencatan senjata, tetapi Belanda masih terus memperluas wilayahnya. Batas terakhir yang dikuasai itulah yang dituntut sebagai garis pemisah yang kemudian dikenal dengan garis Van Noort.
Perjanjian Renville tidak membuat Belanda menghentikan politik pecah belahnya. Belanda mendirikan negara boneka untuk mengepung Indonesia, misalnya negara Jawa Timur dan negara Madura. Selain menghadapi serangan dari luar negeri, Indonesia juga menghadapi pemberontakan dari dalam negeri yang dilancarkan oleh PKI, Partai Komunis Indonesia, yang dipimpin oleh Musso di Madiun, Jawa Timur. Pada tanggal 18 Desember 1948, Dr. Bill sebagai wakil tinggi mahkota Belanda memberitahu delegasi RI dan KTN yang beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat bahwa Belanda sudah tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Berikut adalah foto profil dari Dr. Bill. Pada tanggal 19 Desember 1948, pukul 6.00, Belanda melancarkan agresi militer yang kedua. Belanda melakukan serangan darat maupun udara ke ibu kota RI di Yogyakarta. Dahulu ibu kotanya di Yogyakarta, kalau sekarang ibu kotanya diganti di Jakarta. Lapangan terbang Maguwo atau Adi Sucipto dibom dan diduduki. Presiden, wakil presiden, dan beberapa pejabat tinggi negara ditawan Belanda dan dibawa ke Bangka. Dewan Keamanan PBB kembali membahas agresi militer Belanda II. Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi terhadap Belanda. Resolusi ini berisi perintah penghentian semua operasi militer Belanda dan aktivitas lainnya. Nah, itu tadi berbagai upaya diplomasi dan pertempuran yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Supaya tujuan diplomasi dapat tercapai, maka diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Sekarang ini pun kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, di sini arti pentingnya persatuan dalam keberagaman. Kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki berbagai macam keberagaman, mulai dari agama, suku, budaya, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Untuk itu, berikut arti pentingnya persatuan dalam keberagaman. Yang pertama adalah pergaulan antar warga masyarakat terjalin akrab. Yang kedua, setiap perselisihan segera dapat diatasi. Yang ketiga, pekerjaan berat dapat diselesaikan dengan cepat. Yang keempat, kehidupan di masyarakat serasi, tentram, dan damai. Dan yang kelima, meningkatkan kekuatan dan ketahanan masyarakat. Negara Indonesia mempunyai corak budaya yang sangat kaya. Bayangkan saja, terdapat berbagai macam agama, suku, kebiasaan yang ada di negara ini. Tak heran jika masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat multikultural atau memiliki latar budaya yang beragam, serta persatuan dan kesatuan bangsa yang tidak boleh diremehkan. Sekarang kalian lihat peta Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali pulau, mulai dari pulau besar dan pulau kecil yang jumlahnya ribuan. Dan juga Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa, di antaranya ada suku Aceh, Minang, Batak, Jawa, Sunda, Betawi, Dayak, Banjar, Bugis, Minahasa, Asmat, dan Dani, dan masih banyak lagi suku bangsa yang belum Ibu sebutkan. Indonesia terdiri atas penduduk yang berasal dari berbagai suku bangsa. Misalnya saja, perbedaan bahasa disatukan dengan adanya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Adanya alat-alat pemersatu bangsa tersebut diharapkan penduduk Indonesia tetap dapat hidup rukun meskipun berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah agama. Agama merupakan kepercayaan yang diyakini oleh seseorang. Meskipun di Indonesia terdiri dari atas berbagai kepercayaan, namun penduduk Indonesia tetap bersatu. Adanya perbedaan agama bukan berarti hak dan kewajiban mereka juga dibedakan.
Semua umat beragama tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik dalam bentuk memeluk agama mereka maupun dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tetapi semua itu tidak memberikan perbedaan kepada kita, tetapi malah mempererat persatuan dan kesatuan negara kita. Demikian penjelasan Ibu hari ini. Silahkan kalian kerjakan tugas kalian hari ini, dan terima kasih sudah menyimak video Ibu. Boleh tak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.